Perkenalkan, namaku Mauren, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari setiap sudut kota Mataram, kaya akan ragam kulinernya yang khas dan nikmat, mulai dari restoran hingga warung-warung di pinggir jalan. Dan hari ini aku secara khusus datang ke Pasar Cakra untuk berburu jajanan khas Lombok. Apa aja sih yang dijual di Pasar Cakra ini? Kira-kira bakal ada apa aja ya? Yuk ikuti keseruannya. Kawasan Cakranegara merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Mataram. Kawasan Cakranegara dibangun pada pertengahan abad ke-17 dan diperuntukkan sebagai pusat penyebaran agama Hindu, serta pemukiman bagi masyarakat Hindu Bali yang datang selama pemerintahan Kerajaan Karangasem. Seiring dengan perkembangan zaman, kawasan Cakranegara dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa terbesar di Kota Mataram. Maka, sudah tidak heran lagi kalau pasar tradisional Cakranegara memiliki daya tarik tersendiri di Kota Mataram. Pasar yang terdiri dari 2 lantai ini juga merupakan surga oleh-oleh untuk para wisatawan loh. Dengan harga yang dijamin murah, Pasar Cakra menyediakan berbagai jenis kebutuhan makanan, minuman, pernak-pernik khas Lombok, mutiara, dan kerajinan seni khas Lombok lainnya. Oh, fotonya gini aja. Itu ibu ambilin fotonya. Nanti baju baju kan? Mau dipoto? Nah, jadi tadi kita udah belanja ya beberapa jajanan khas Lombok, dan sekarang kita bakal cobain satu persatu jajanannya. Let's go! Nah, ini dia hasil berburu jajanan khas Lombok di Pasar Cakra tadi. Yang pertama ada cerorot, terus juga ada kali adem, ada ciput, nah ini jajan komak, ini tempani, dan yang terakhir adalah poteng jajetuja. Nah, sekarang yang bakal pertama kita cobain adalah kali adem. Ya, jadi kali adem ini biasanya itu berbentuk angka 8 ya, namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Lombok itu mulai mengkreasikan bentuk dan ukurannya. Jadi bisa dilihat ya, sekarang bentuknya itu udah bukan angka 8 lagi, tapi seperti angka 0 atau huruf O. Nah, jadi kali adem ini terbuat dari campuran tepung beras, ketan, dan gula merah yang kemudian diuleni sampai kalis dan dibaluri dengan biji wijen yang selanjutnya digoreng. Biasanya jajan kali adem ini sering kita jumpai pada acara adat-adat pernikahan Sasak ataupun acara-acara adat suku Sasak lainnya. Bahkan sampai saat ini kali adem sudah sampai di Australia sebagai oleh-oleh.
kedua yang bakal kita cobain adalah keciput. Nah, keciput ini merupakan jajanan yang akan selalu kita jumpai saat Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi biasanya keciput ini bentuknya itu bulat-bulat kecil seperti onde-onde ya, namun seperti onde-onde versi mini gitu. Tapi bedanya kalau onde-onde itu kan biasa isinya tuh kacang hijau. Nah, kalau keciput ini isinya itu kosong gitu atau kopong. Tapi sama halnya dengan kalidam tadi, dengan perkembangan zaman ini masyarakat Lombok itu sering mengkreasikan bentuk dan ukuran dari keciput sehingga bentuknya ini lonjong ya. Rasa dari keciputnya itu gurih dan bahan dasar pembuatan dari keciput itu sendiri adalah beras ketan. Nah, jajanan yang ketiga yang bakal kita cobain adalah cerorot. Jadi cerorot ini merupakan jajanan khas Lombok yang bentuknya itu sangat unik ya. Ini kita bisa lihat kalau bentuknya itu seperti kerucut atau bisa juga seperti mata bor yang dililit dengan daun janur. Jadi daun yang digunakan dalam pembuatan cerorot ini adalah daun janur. Nah, cerorot ini terbuat dari tepung beras dan gula merah, kemudian dicampur dengan santan kelapa. Yang uniknya dari cerorot ini adalah cara memakannya. Jadi cara makannya itu bukan kita buka dari sini ya, tapi ada trik khususnya, yaitu yang pertama biar mudah nih kita tuh harus gini-giniin dulu. Lalu kita dorong dari bawah cerorot ini ke atas. Nah, biar dia keluar seperti ini. Cerorot ini rasanya sangat manis ya, dan ini enak banget sih. Jajanan selanjutnya yang bakal kita cobain adalah tempani. Nah, ini dia ya. Jadi bisa kita lihat kalau tempani ini bentuknya itu bermacam-macam dan kayak ada ukiran-ukiran gitu ya di setiap kuenya. Ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya kotak jajar genjang juga. Nah, ini tuh terbuat dari tepung beras ketan atau tepung kacang hijau. Rasanya manis karena dari tempani ini itu menggunakan bubuk gula aren ya sebagai pemanisnya. Dan ini selain rasanya yang manis tadi, itu juga sangat menyehatkan dan cocok untuk menemani kita minum teh atau kopi di sore hari. Selanjutnya adalah jajan komak. Jajan komak ini sejenis gorengan ya. Jadi sejenis gorengan yang berbentuk seperti kulit komak. Nah, ini mirip-mirip kayak bulan sabit juga. Dan ini itu terbuat dari tepung beras dan mentega yang kemudian dicampur dengan santan, gula pasir, dan garam. Rasanya tuh gurih dan cocok juga dijadikan cemilan kita untuk sehari-hari. Nah, ini dia jajanan terakhir, yaitu poteng jajatujak. Jadi poteng jajatujak ini
memiliki arti jajanan tape yang ditumbuk. Nah, ini terdiri dari 2 sajian, yaitu tape atau yang terbuat dari ketan putih. Nah, untuk tape yang warna hijau ini itu ada campuran ketan putih dan air dari daun suji. Dan untuk sajian yang kedua, yaitu jeje tujaknya, ini terbuat dari campuran ketan putih dan kelapa yang ditumbuk. Nah, pembuatan dari poteng ini memerlukan banyak waktu karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk jeje tujaknya harus dikukus selama 2 kali sebelum dan sesudah dicampur kelapa. Jadi biasanya pembuatan jeje tujak itu akan dibuat setelah potengnya ini selesai atau sudah jadi. Nah, teman-teman, ada fun fact loh di balik dari pembuatan poteng jeje tujak ini, yaitu ada suatu kepercayaan bahwa seorang pembuat dari poteng jeje tujak ini tidak boleh dalam keadaan haid atau harus suci karena dikhawatirkan akan merusak hasil akhir dari pembuatan jajanan ini. Selain itu, ada kepercayaan juga bahwa dalam proses penaburan bubuk tape ketan ini dilakukan setelah selesai sholat dan masih dalam keadaan berwudu. Nah, poteng jeje tujak ini merupakan sajian spesial saat lebaran ataupun saat acara-acara spesial lainnya. Nah, cara makannya itu kita tinggal ambil jeje tujaknya, terus gini campur. Nah, itu dia tadi hasil berburu jajanan khas Lombok di Pasar Cakra hari ini. Nah, ada celorot, kaliadem, ciput, jeje komak, tempani, dan poteng jeje tujak. Yang masing-masing dari jajanan ini memiliki cita rasanya yang khas. Tapi bisa kita lihat juga ya tadi kalau jajanan khas Lombok ini kebanyakan memang terbuat dari tepung beras atau dari tepung beras ketan. Oke, sekian video kali ini. Aku Mauren pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dadah.